Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Telkom. Saham Telkom beberapa hari ini terbang yang teman-temannya naik terus ya teman-temannya. Tapi perlu diperhatikan juga, saham Telkom ini sudah turun lumayan dalam banget teman-teman. Wajar sih kenapa dia naik ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih dalam waktu seminggu aja di tanggal 31 Oktober dia turun terus dia teman-teman. Nah, dalam waktu 1 bulan. Nah, dia mulai rebound lagi di tanggal 15 November. Itu adalah diskon lumayan besar banget. Ya, maksud diskon itu yaitu harganya itu turun banget, teman-teman. Jadinya ya, kalau kita ambil aja data aja, lumayan dalam ini, teman-teman. Di 2000-an ini, teman-teman. Bayangkan saja, dapat di 2500. Itu ada titik paling low-nya, teman-teman. Itu juga termasuk open-nya. Dan di tanggal 15 November kemarin itu adalah penutupannya di 2540. Itu murah banget menurut saya teman-teman. Ya wajar sih dia murah ya, mungkin karena ada faktor juga ya teman-temannya. Waktu lalu pernah saya bahas juga, mungkin ada Starlink juga ya teman-temannya pas harga di 3000-an waktu lalu ya teman-temannya. Nah terus jatuh terus dia teman-teman. Sejak bagi dividen aja dia, sebelum bagi dividen aja dia jatuh terus dia teman-teman. Dia harga 4000-an hampir ya teman-temannya. Nah jatuh terus dia, dan sampai saat ini dia harganya kemarin tuh ada di 2500. Dan taunya ada pemantauan balik dia teman-teman. Nah, dan juga kemarin kalau kita sih sudah naik itu hampir 2% teman-teman. Dan hari ini ternyata saham untuk Telkom mulai ngegas dia teman-teman. Sempat high yang tadi itu di 2850. Banyak sekali yang sangkut. Tapi kalau nggak ada punya barang, lebih enak ini untuk sell teman-teman. Belinya di 2500 kemarin. Pastinya sudah cuan hampir 10% teman-teman untuk saham Telkom ini. Itu dia. Dan hal ini untuk volume transaksinya lumayan besar ya teman-temannya. Nanti kita lihat siapa sih yang beli dan borong untuk saham Telkom ini. Oke, mari kita kembali dulu. Untuk saham Telkom ini ditutup di 7,34%, naiknya 190 poin. Nah, kalau kita lihat sih pada saat open di 2610, yaitu dari harga 2590. Untuk high-nya adalah 2850 dan low-nya di 2590, nggak nyentuh ke merah sama sekali teman-teman. Dan untuk volume transaksi hari ini lumayan besar banget, yaitu 2,7 juta lot dengan volume transaksi mencapai 762 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk volume transaksi hari ini lumayan besar ya teman-teman itu. Nah, dan juga kalau kita untuk bid dan open-nya biasa saja ya teman-teman itu. Oke, coba kita lihat dulu di trader book aja. Kalau kita sih tekanan untuk net buy-nya tuh lebih besar teman-teman dibandingkan yang mau jualan. Itu dia. Jadinya ya kita sudah kelihatan ini pastinya sahamnya ini banyak sekali diborong dibandingkan yang mau jualan. Mungkin tekanan untuk jualannya itu sudah reda ini teman-teman. Mungkin sudah banyak kalos, mungkin sudah pasrah, banyak sekali yang sangkut. Jadi didiamkan saja. Jadi ya tekanan mau jual itu sudah reda, jadinya ada titik pemantulan ini teman-teman itu. Dan kalau kita untuk bakal sahamnya nyata untuk hari ini ada WB, LE, KZ, CP, OD, LG, EU. Yang jualan adalah CC, BK, AK, ZP, YPDL. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat ya teman-temannya seimbang saja sih hampir ya teman-temannya. Tapi kalau kita sih masih kekuatan untuk net sell untuk asing ini masih kuat ya teman-temannya. Lumayan juga sih. Ya, dan juga kalau kita lihat untuk Telkom aja jadi top value nomor 3 dia teman-teman. Dan untuk net sell asingnya kalau kita sih nggak kelihatan ya teman-temannya. Nah, jadi net buy-nya untuk Telkom. Nah, jadi kalau kita lihat sih rata-rata kan ternyata Telkom jadinya ada net buy-nya 48 miliar teman-teman. Artinya saham Telkom ini nyata diborong oleh asing ya teman-teman. Itulah kenapa saham Telkom hari ini lumayan kuat banget naiknya teman-teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Telkom nih? Ingat teman-teman, kalau untuk investasi untuk jangka panjang cocok banget ini teman-teman. Tapi ya beli itu sangat cicil ya. Ya meskipun kalau kita lihat untuk laba untuk Telkom ini memang menyusut turunnya teman-temannya, tapi dia konsisten bagi dividen dia teman-teman. Tapi nggak tahu jauh juga sih dia menyusut turunnya teman-teman. Untuk nama tuh laba bersih nih teman-teman. Kalau kita bandingkan sih masih mending di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2022. Nah, misalkan kalau misalkan untuk labanya bersih sama seperti di tahun 2022, artinya dia akan bagi dividennya nggak jauh beda seperti di tahun 2022 teman-teman. Nah, artinya di sini ya teman-temannya. Artinya mungkin sekitar ini nanti teman-teman di 167 kan lumayan juga teman-teman. Artinya sekitar 5%.
apalagi harganya ini sudah diskon begini teman-teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Telkom ini? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Telkom ini. Jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Telkom nih? Apakah ini adalah awal untuk pembalikan arah atau mas baliknya? Hanya naik bentar, besoknya mulai koreksi lagi dan dibawa keluar lagi. Mari kita lihat. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.